Ia merasakan sesuatu yang salah dalam kasus ini. Ini bukan sekedar kecelakaan. Pendakian, Kapten panggil Ivanov, di mana 4 orang lainnya, Dubinina, Zolotaryov, Tibauk, dan Kolevatov, belum ditemukan jaksa, seolah-olah bumi menelan mereka. Ivanov kemudian mengeluarkan alat detektor radiasi, sebuah prosedur standar yang diperintahkan oleh atasannya secara rahasia. Saat ia mendekatkan alat itu ke arah pakaian mayat yang ditemukan, suara klik-klik-klik yang cepat dan konstan mulai terdengar. Wajah Ivanov memucat. Radiasi di atas gunung sesunyi ini. Maret 1959, kamar mayat di sebuah fasilitas militer rahasia di Ivdel terasa lebih dingin daripada udara di luar. Bau formalin yang tajam menusuk hidung Lev Ivanov, mencoba mengalahkan aroma kematian yang sudah menetap di ruangan itu. Di bawah lampu neon yang berkedip-kedip, tubuh-tubuh yang kaku diletakkan di atas meja baja anti karat. Dr. Boris Vozrozdeny, seorang ahli patologi militer dengan wajah sekeras batu granit, menyesap kopi pahitnya sebelum mengenakan sarung tangan karet. Di hadapannya terbujur kaku tubuh Igor Dyatlov. Mulai rekaman, perintah Vozrozdeny kepada asistennya. Subjek Igor Alexeyevich Dyatlov. Suara dokter itu bergema datar. Kondisi fisik, kulit berwarna kecoklatan yang tidak lazim, hampir menyerupai warna tembaga. Tidak ditemukan luka terbuka yang menyebabkan pendarahan hebat. Namun perhatikan ini, Ivanov. Vozrozdeny menekan dada Igor. Terdengar suara gesekan tulang yang tidak wajar. Dia memiliki memar di tangan, seolah dia memukul sesuatu dengan sangat keras. Namun penyebab kematiannya jelas, hipotermia. Dia membeku sambil mencoba merangkak pulang. Ivanov mencatat setiap kata. Namun saat mereka beralih ke mayat Rustem Slobodin, suasana berubah. Ada retakan pada tengkoraknya, kata dokter itu sambil menunjukkan celah kecil di tulang parietal. Tapi tidak ada luka di kulit kepalanya. Ini seolah-olah otaknya ditekan dari dalam, atau ada gelombang kejut yang menghantamnya tanpa merusak jaringan lunak. Ketegangan memuncak ketika 4 mayat terakhir yang ditemukan di dalam jurang setelah salju mencair tiba di meja otopsi pada bulan Mei. Ini adalah korban-korban dengan luka yang paling mengerikan. Ini mustahil, bisik Vozrozdeny saat memeriksa Lyudmila Dubinina. Lihat tulang rusuknya, patah di kedua sisi, 10 tulang rusuk hancur berkeping-keping. Tekanan yang dibutuhkan untuk melakukan ini setara dengan hantaman mobil dalam kecepatan tinggi. Apakah itu karena longsoran salju, dokter? Tanya Ivanov. Vozrozdeny menggelengkan kepala dengan tegas. Tidak, jika ini longsoran, seluruh tubuhnya akan memar dan biru. Tapi di sini jaringan lunaknya utuh. Ini adalah cedera internal yang murni. Dan Ivanov, lihat wajahnya. Ivanov mendekat dan hampir memuntahkan kopinya. Wajah Lyudmila tampak seperti topeng kematian yang tidak lengkap. Lidahnya hilang, otot-otot di dasar mulutnya telah lenyap. Bahkan kedua bola matanya tidak ada di tempatnya. Binatang hutan? Tanya Ivanov ragu. Binatang akan memakan bagian yang berdaging lebih dulu.
tapi lidahnya diambil dari akarnya secara presisi dan Semyon Zolotaryov, dokter itu, beralih ke mayat sang instruktur pendakian. Dia memiliki luka yang identik di dadanya, tulang rusuk hancur, dan dia memegang pena dan buku catatan di tangannya yang membeku. Dia mencoba menulis sesuatu sebelum napasnya berhenti. Satu hal yang membuat Ivanov tidak bisa tidur adalah laporan dari laboratorium radiasi. Pakaian mereka, Ivanov, kata dokter itu sambil melemparkan berkas laporan. Sweater Lyudmila dan celana Kolevatov menunjukkan tingkat radiasi beta yang sangat tinggi. Mereka tidak membawa bahan radioaktif. Gunung itu tidak memiliki deposit uranium. Jadi, dari mana asal partikel ini? Ivanov menatap keluar jendela kecil di kamar mayat. Di sana, di langit Ural yang luas, ia teringat laporan tentang bola-bola api oranye. Apakah pemerintah sedang menguji sesuatu, sebuah senjata sonik, atau apakah ada sesuatu yang lebih kuno yang terbangun di Holatschau? Dokter, kata Ivanov pelan, tuliskan dalam laporan akhir bahwa mereka meninggal karena kekuatan alam yang tidak dapat dijelaskan. Anda ingin aku berbohong? Aku ingin kita tetap hidup, Boris. Jika kita menulis radiasi atau senjata rahasia, kita akan berakhir di meja ini minggu depan. Ivanov keluar dari ruangan itu dengan tangan gemetar. Di saku mantelnya, ia membawa satu kepingan bukti yang ia sembunyikan dari apapun. Sebuah foto yang ditemukan di kamera terakhir milik Zolotaryov. Foto itu kabur, hanya menunjukkan sebuah bentuk gelap di tengah badai salju dengan dua mata yang bersinar karena pantulan lampu kilat. Itu bukan manusia. Sverdlovsk. Beberapa minggu sebelum keberangkatan, Semyon Zolotaryov duduk di sebuah bar remang-remang yang dipenuhi uap alkohol dan bau asap rokok murah. Di bawah lampu yang bergoyang, ia menatap tato di punggung tangannya sendiri, huruf-huruf aneh yang membentuk kata Daelmuazuaya. Tidak ada yang tahu artinya, dan Semyon tidak pernah berniat menjelaskan. Bagi tim Dyatlov, dia hanyalah instruktur pendakian yang dikirim oleh komite olahraga. Namun, bagi orang-orang di balik dinding beton di Moskow, Semyon adalah sebuah aset yang sudah kadaluarsa namun masih berbahaya. 2 hari sebelum bergabung dengan tim Igor, Semyon bertemu dengan seorang pria bermantel hitam di sebuah taman yang membeku. Pria itu memberikan nama. Hanya sebuah amplop coklat kecil. Tugasmu sederhana, Semyon. Suara pria itu dingin, menyatu dengan angin musim dingin.
Kelompok mahasiswa ini akan melewati wilayah unit 402. Kita tahu ada laporan tentang benda terbang tak dikenal, prototipe, barat, atau sesuatu yang lain yang jatuh di lereng Holatshall. Kamu harus memastikan tidak ada kamera mereka yang menangkap apa yang seharusnya tidak mereka lihat. Semyon menghisap rokoknya dalam-dalam. Dan jika mereka melihatnya, maka mereka tidak boleh kembali ke Sverdlovsk membawa ingatan itu. Semyon, seorang veteran perang yang telah selamat dari pertempuran paling berdarah di front timur, merasakan sesuatu yang jarang ia rasakan. Ketakutan. Ia tahu bahwa dalam permainan ini, saksi mata adalah beban. Kembali ke garis waktu pendakian, di dalam tenda di lereng gunung, Semyon selalu waspada. Ia bukan sedang memperhatikan badai, tapi memperhatikan langit. Ia adalah satu-satunya orang di tim yang tidak terkejut saat bola-bola cahaya oranye itu muncul. Saat suara infrasound mulai menyerang saraf rekan-rekannya, Semyon adalah yang pertama menyadari bahwa itu bukan sekedar fenomena alam. Itu adalah efek samping dari mesin atau senjata yang sedang diuji coba di dekat sana. "Igor, kita harus pergi sekarang," teriak Semyon saat ia melihat bayangan bergerak di luar tenda. Namun, bayangan itu bukan manusia, itu adalah distorsi udara, seolah-olah ruang di sekitar mereka sedang tertekuk. Semyon meraih kameranya. Ia tidak memotret pemandangan, ia memotret bukti-bukti keberadaan proyek tersebut. Itulah sebabnya ketika kepanikan pecah dan mereka berlari menuju jurang, Semyon tetap memegang erat kameranya hingga saat terakhir. Ia tahu bahwa benda kecil di tangannya adalah satu-satunya alasan dia akan dieksekusi oleh negaranya sendiri atau diselamatkan olehnya. Di dalam jurang, setelah mereka meninggalkan dua rekan mereka mati di bawah pohon cedar, Semyon menyadari bahwa dia telah diikuti, bukan oleh tentara, melainkan oleh sesuatu yang jauh lebih tak terlihat. Ia melihat Lyudmila Dubinina terjatuh. Ia melihat bagaimana udara di sekitar Lyudmila bergetar hebat sebelum tulang rusuk gadis itu hancur tanpa ada yang menyentuhnya. Semyon sadar mereka bukan terjebak dalam kecelakaan pendakian, mereka terjebak dalam zona uji coba. Tulis, rinti Semyon pada dirinya sendiri sambil meraba buku catatannya di tengah kegelapan total jurang yang membeku. Seseorang harus tahu, ini bukan alam, ini adalah tangannya yang gemetar. Hanya sempat menuliskan beberapa huruf sebelum tekanan udara yang sama menghantam dadanya, meremukkan tulang rusuknya seperti kayu kering dan membungkam rahasianya selamanya. Yuri Yudin duduk di sebuah ruangan pengap yang hanya diterangi oleh satu lampu pijar yang bergoyang. Dinding ruangan itu dicat dengan warna hijau pucat yang melambangkan birokrasi Soviet yang kaku. Di depannya, seorang pria berseragam abu-abu tanpa celana duduk di sampingnya menyesap teh panas. Ini adalah minggu pertama setelah berita penemuan mayat-mayat itu menyebar secara terbatas. Yuri yang seharusnya berada di sana bersama mereka, kini menjadi orang yang paling dicari untuk dimintai keterangan.
Katakan padaku lagi, Yuri Efimovich. Suara pria itu lembut namun tajam seperti silet. Mengapa kamu berbalik arah di Vijay? Yuri menunduk, menatap kedua tangannya yang gemetar di atas meja. Kaki saya radang saraf. Saya hampir tidak bisa berdiri. Igor yang memerintahkan saya pulang. Igor Dyatlov adalah pemimpin yang bijaksana. Pria itu mencatat sesuatu di atas kertas kuning. Tapi apakah kamu melihat sesuatu yang aneh sebelum kamu pergi? Percakapan rahasia orang asing yang mendekati Semyon Zolotaryov. Yuri teringat momen terakhirnya dengan Semyon. Pria tua itu sempat membisikkan sesuatu saat mereka berpelukan untuk berpamitan. Jangan pernah kembali untuk mencari kami, anak muda. Saat itu Yuri mengira itu hanya lelucon kasar khas veteran perang. Sekarang, kata-kata itu terasa seperti peringatan dari liang lahat. Tidak ada kawan jaksa, bohong Yuri. Ia merasa jika ia berbicara jujur tentang Semyon, ia tidak akan pernah keluar dari ruangan ini dalam keadaan bernapas. Saat Yuri sendirian di Vijay menanti tumpangan pulang, di malam saat teman-temannya mendirikan tenda terakhir di Holatshal, Yuri terbangun di dalam gubuk pekerja hutan karena sebuah firasat buruk yang luar biasa. Ia merasa seolah-olah suhu di dalam ruangan itu merosot drastis hingga ia bisa melihat napasnya sendiri yang membeku. Ia mendengar suara lolongan dari arah utara, bukan suara serigala, tapi suara yang lebih mekanis, lebih berat, yang membuat kaca jendela gubuknya bergetar. Yuri keluar dari gubuk, menatap ke arah gunung-gunung Ural yang jauh. Di sana, ia melihat cahaya oranye itu, cahaya yang sama yang dilaporkan tim penyelamat. Ia merasa jantungnya diremas oleh tangan raksasa yang tak terlihat. Pada saat itulah, jauh di dalam sanubarinya, Yuri tahu bahwa ia adalah satu-satunya anggota kelompok yang tersisa. Kamu beruntung, Yuri. Pria berseragam itu berdiri, menutup map laporannya dengan suara keras yang membuat Yuri tersentak. Penyakitmu adalah anugerah dari Tuhan atau mungkin dari negara. Jika kamu ada di sana, kami tidak akan melakukan interogasi ini. Kami hanya akan melakukan autopsi padamu. Yuri keluar dari gedung itu dengan perasaan hancur. Ia berjalan menyusuri jalanan kota yang ramai, namun ia merasa seperti hantu di antara manusia. Ia membawa beban 50.000 kata kesedihan yang tak terucapkan. Setiap kali dia melihat salju jatuh, ia melihat wajah Zinaida yang membeku. Setiap kali ia melihat kompas, ia teringat mata Igor yang penuh ambisi. Ia menghabiskan sisa hidupnya dengan satu pertanyaan yang terus menghantuinya. Apa yang mereka lihat di detik-detik terakhir itu? Yuri Yudin menjadi penjaga makam bagi teman-temannya. Ia mulai mengumpulkan dokumen secara rahasia, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di unit 402. Namun, setiap kali ia mendekati kebenaran, ia menemukan bahwa jejak kaki itu telah dihapus oleh tangan yang sangat kuat, tangan yang sama yang merobek lidah Lyudmila dan menghancurkan dada Semyon Zolotaryov.
Lampu di meja kerja Lev Ivanov adalah salah satu-satunya cahaya yang menyala di seluruh lantai gedung itu. Di depannya berserakan lembaran negatif film yang baru saja ia cuci secara rahasia di kamar gelap pribadinya, bukan di laboratorium resmi kepolisian. Ivanov memegang satu bingkai film dengan pinset, mengangkatnya ke arah cahaya lampu. Itu adalah roll film dari kamera milik Krivo Nisenko, salah satu pendaki yang tewas di bawah pohon cedar. Sebagian besar foto menunjukkan keceriaan mereka, memasang tenda, tertawa saat makan sosis, dan pemandangan salju yang indah. Namun, foto terakhir, frame nomor 33, berbeda. Foto itu sangat buram, penuh dengan grain akibat pencahayaan yang buruk. Namun, Ivanov bisa melihat siluet yang mengerikan. Ada sebuah benda berbentuk cakram atau lonjong yang menggantung di langit malam, dikelilingi oleh pendaran yang cahayanya seolah-olah membakar udara di sekitarnya, dan di bawahnya, di lereng salju, ada bayangan tinggi yang bentuknya terlalu simetris untuk disebut sebagai pohon. "Apa yang kalian temukan, Igor?" bisik Ivanov pada kesunyian ruangan. Tamu tengah malam, suara langkah kaki yang berat dan teratur di koridor kayu mengejutkan Ivanov. Ia segera menyembunyikan negatif film itu ke dalam laci meja yang memiliki kunci ganda. Pintu kantornya terbuka tanpa ketukan. Masuklah Kolonel Orlov, seorang pria dari Direktorat Utama Intelijen. Wajahnya tidak memiliki ekspresi, matanya sedingin es di puncak otorten. "Jaksa Ivanov," suara Orlov berat dan berwibawa, "saya mendengar Anda masih menyimpan beberapa barang bukti dari kasus kekuatan alam tersebut di kantor ini." "Saya sedang menyusun laporan akhir, Kolonel," jawab Ivanov, berusaha menjaga suaranya tetap stabil meskipun jantungnya berdegup sangat kencang. "Ada beberapa detail medis yang belum sinkron dengan kesimpulan kecelakaan." Orlov berjalan mendekati meja Ivanov. Jemarinya yang mengenakan sarung tangan kulit hitam menyentuh permukaan meja. "Detail medis, radiasi pada pakaian, lidah yang hilang, itu semua hanya anomali alam, Jaksa. Jangan biarkan imajinasi Anda merusak masa depan Anda yang cerah." Orlov mencondongkan tubuh. Bau tembakau mahal tercium dari napasnya. "Kami tahu tentang roll film yang Anda cuci sendiri. Serahkan sekarang dan kita bisa menganggap malam ini tidak pernah terjadi apa-apa." Ivanov menyadari bahwa ia telah terjepit. Di satu sisi ada kebenaran tentang 9 nyawa pemuda-pemudi terbaik Soviet yang tewas secara tragis. Di sisi lain, ada raksasa birokrasi yang siap melumatnya jika ia melangkah terlalu jauh. "Saya tidak tahu apa yang Anda maksud, Kolonel." Ivanov mencoba bertahan. Orlov tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak sampai ke mata. "Baiklah, kami akan mengambil semua berkas kasus ini besok pagi pukul 8. Seluruh area Kholachal akan ditutup untuk warga sipil selama 3 tahun ke depan." "Kasus ditutup, apakah saya sudah cukup jelas?" Setelah Orlov pergi, Ivanov terduduk lemas. Ia tahu bahwa besok kebenaran ini akan dikubur di dalam arsip rahasia Moskow yang tak tersentuh. Namun, Ivanov bukan orang yang mudah menyerah. Ia mengambil satu salinan foto terakhir itu, melipatnya kecil-kecil,
dan memasukkannya ke dalam bagian dalam jam saku miliknya. Jika ia tidak bisa mengungkapkan kebenaran sekarang, ia akan membiarkan kebenaran itu menunggu hingga rezim ini berganti. Malam itu juga Ivanov meninggalkan kantornya melalui pintu belakang. Ia merasa setiap bayangan di gang gelap Sverdlovsk adalah agen GRU yang siap membungkamnya. Ia menuju ke rumah Yuryudin. Saat Yuri membuka pintu, ia melihat wajah Ivanov yang pucat pasi. Mereka akan menutupnya, Yuri, kata Ivanov tanpa basa-basi. Mereka akan mengatakan itu hanya angin dan salju. Yuri menatap Ivanov dengan mata yang penuh duka. Kita semua tahu itu bukan angin, jaksa. Angin tidak meremukkan dada manusia tanpa merusak jantungnya. Ivanov menyerahkan sebuah catatan kecil berisi koordinat yang telah ia temukan dari buku harian Semyon yang telah disensor. Simpan ini. Jika suatu saat nanti teknologi manusia sudah cukup maju untuk memahami apa itu radiasi non-atom atau senjata sonik, kembalilah ke sana. Cari apa yang terkubur di bawah jurang itu. Malam itu, dua pria yang dihantui oleh gunung yang sama bersumpah dalam diam. Mereka mungkin tidak bisa melawan negara, tapi mereka tidak akan membiarkan teman-teman mereka dilupakan sebagai korban kecelakaan. Jauh di bawah bunker beton di luar Chelyabinsk, ratusan kilometer dari Holachal, sekelompok ilmuwan militer berbaju putih sedang mengamati layar osiloskop yang berdenyut hijau. Tempat ini dikenal secara internal sebagai Unit 402. Tujuan mereka bukan membuat bom atom, melainkan sesuatu yang lebih tidak stabil, senjata psikosonik proyek Gempita Langit. Pemimpin proyek tersebut, seorang fisikawan bernama Dr. Artyomov, percaya bahwa frekuensi suara tertentu dapat digunakan untuk melumpuhkan musuh tanpa melepaskan satu peluru pun. Ia menemukan
Ia menemukan bahwa ketika angin kencang bertiup melewati struktur geofisika tertentu di pegunungan Ural, tercipta fenomena Kármán vortex street, sebuah pola pusaran udara yang menghasilkan infrasound pada frekuensi 7 Hz. Pada frekuensi ini, Dr. Artyomov menjelaskan kepada jenderal yang mengawasinya, otak manusia akan mengalami resonansi, halusinasi akan muncul, rasa takut yang tak terkendali akan melumpuhkan sistem saraf, dan dalam paparan tinggi, organ dalam akan mulai bergetar hingga hancur dari dalam. Pada malam 1 Februari 1959, Unit 402 sedang melakukan uji coba peluncuran roket berbahan bakar kimia baru yang dilepaskan dari jarak jauh. Roket ini tidak membawa hulu ledak, melainkan alat pemancar frekuensi rendah untuk melihat seberapa luas area yang bisa dipengaruhi oleh gelombang ketakutan tersebut. Mereka tidak tahu bahwa ada 9 mahasiswa yang berkemah tepat di jalur gelombang itu. Di lereng Holatschal, saat tim Dyatlov sedang mencoba untuk tidur, roket tersebut melintas tinggi di atmosfer. Pembakaran bahan bakarnya menciptakan bola-bola cahaya oranye yang dilihat oleh penduduk lokal dan juga oleh para pendaki. Namun, yang mematikan bukanlah cahayanya, melainkan jejak gelombang yang ditinggalkannya. Udara di sekitar tenda Dyatlov tiba-tiba menjadi padat. Tekanan atmosfer berubah secara drastis dalam hitungan detik. Rasanya seperti ada tangan raksasa yang menekan kepalaku ke lantai, bisik Nicholas Tibauk-Brignoles di dalam tenda. Suara dengungan itu bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam tengkorak mereka. Resonansi itu mulai merusak integritas seluler mereka. Itulah sebabnya Rustem Slobodin mengalami retakan pada tengkoraknya tanpa ada luka luar. Otaknya sendiri yang bergetar menghantam dinding-dinding tulang kepalanya. Semyon Zolotaryov yang sudah mencurigai adanya aktivitas militer keluar dari tenda dengan kamera. Ia melihat bola cahaya itu pecah di langit, melepaskan partikel radioaktif yang kemudian jatuh bersama salju dan menempel di pakaian mereka. Menjelaskan mengapa pakaian Lyudmila dan Kolevatov memiliki tingkat radiasi yang sangat tinggi saat ditemukan, namun Semyon melihat sesuatu yang lebih buruk. Karena efek infrasound yang mencapai puncaknya, saraf optik mereka mulai mengirimkan sinyal yang salah. Mereka mulai melihat bayangan-bayangan gelap yang tidak ada. Mereka melihat makhluk yang sebenarnya hanyalah distorsi udara akibat gelombang suara. Kita harus keluar sekarang, jerit Semyon. Kepanikan yang mereka alami bukanlah ketakutan manusia biasa, itu adalah ketakutan biologis yang dipaksakan oleh frekuensi suara. Mereka merobek tenda bukan karena ingin lari dari beruang atau badai, tapi karena otak mereka memerintahkan mereka untuk lari dari ruang sempit yang seolah-olah sedang menghancurkan diri mereka sendiri.
Di ruang kontrol unit 402, Dr. Artyomov melihat jarum indikatornya melonjak tajam. Target tercapai, katanya dengan suara datar. Area 1079 telah sepenuhnya terradiasi oleh gelombang. Tidak akan ada penyintas dalam radius 2 km. Ia tidak tahu bahwa ia baru saja menghapus masa depan 9 pemuda terbaik bangsanya demi sebuah eksperimen yang nantinya akan dikubur oleh sejarah. Salju di dasar jurang itu sedalam 4 meter menciptakan semacam bunker alami yang dingin dan menyesakkan. Lyudmila Dubinina meringkuk di sana, mencoba mengatur napasnya yang terasa seperti serpihan kaca. Di atasnya, dahan pohon pinus bergoyang hebat, menjatuhkan debu-debu es ke wajahnya yang sudah membeku. Di sampingnya, Semyon Zolotaryov, Nicholas Tibauk-Brignoles, dan Alexander Kolevatov berusaha membangun tempat perlindungan dari dahan-dahan kecil. Mereka tidak lagi memikirkan Igor atau Zianida. Di suhu ini pikiran manusia menyusut hanya pada satu titik. Detik berikutnya, gelombang resonansi mematikan dari roket unit 402 yang melintas tadi telah meninggalkan efek samping yang mengerikan. Lyudmila mulai merasakan denyut jantungnya tidak beraturan. Ia merasa seolah-olah ada beban ribuan ton yang menekan dadanya, meski tidak ada apa-apa di atasnya. Semyon, aku tidak bisa bernapas, rintih Lyudmila Dubinina. Tiba-tiba sebuah fenomena fisik yang dikenal sebagai acoustic cavitation terjadi. Gelombang suara frekuensi rendah yang terperangkap di dalam jurang sempit itu mengalami amplifikasi. Udara di sekitar mereka seolah-olah meledak tanpa suara. Suara itu bukan berasal dari luar, itu adalah suara tulang rusuk Lyudmila yang patah secara simestis, terdorong ke dalam oleh tekanan udara yang masif. Ia terjatuh ke atas salju, darah segar menyembur dari mulutnya, mengotori warna putih murni di bawahnya. Semyon mencoba merangkak ke arahnya, namun ia pun merasakan hantaman yang sama. Dadanya remuk, tulang rusuknya menusuk paru-parunya sendiri. Dalam rasa sakit yang luar biasa itu, Lyudmila menatap ke arah langit. Ia melihat cahaya oranye itu lagi, kini berputar-putar di atas jurang seperti mata raksasa yang dingin. Hal yang paling mengerikan dari tragedi Dyatlov bukan hanya kematian, tapi apa yang terjadi setelahnya. Dalam kondisi sekarat, saraf-saraf Lyudmila mengalami kerusakan total. Tekanan udara yang ekstrim itu menyebabkan pembuluh darah di wajahnya pecah, dan jaringan lunak di mulutnya, termasuk lidahnya, mengalami nekrosis instan atau terlepas akibat tekanan balik dari paru-parunya. Namun, dalam narasi trailer ini ada elemen lain. Semyon melihat sesuatu yang turun dari langit, bukan alien, melainkan sebuah kapsul kecil yang mengeluarkan gas berwarna kehijauan. Itu adalah penetral jejak kimia dari unit 402.
Gas itu sangat korosif. Saat mengenai wajah Lyudmila yang terbuka, ia menghancurkan jaringan lunak dalam hitungan detik, meninggalkan luka yang nantinya akan membingungkan para ahli patologi. Kolevatov ambil kameranya, bisik Semyon dengan sisa napas terakhirnya. Kolevatov yang masih memiliki sedikit kekuatan mencoba mengambil kamera Semyon. Ia ingin mengabadikan bukti bahwa mereka bukan mati karena salju, mereka mati karena menjadi kelinci percobaan. Namun tangannya yang membeku tidak lagi bisa menekan tombol shutter. Ia hanya bisa memeluk tubuh teman-temannya yang sudah dingin, mencoba memberikan kehangatan terakhir yang ia miliki sebelum ia sendiri tertidur selamanya dalam pelukan es. Saat pagi mulai menyingsing di Kholatsyal, jurang itu menjadi sunyi. Tidak ada lagi jeritan, tidak ada lagi suara napas, hanya ada 4 tubuh yang tertimbun salju, membeku dalam posisi yang menunjukkan perjuangan terakhir mereka. Di atas lereng, tenda mereka yang robek berkibar ditiup angin, menjadi satu-satunya nisan bagi impian mereka. Igor, Zinaida, dan Rustem sudah terlebih dulu membeku di jalur pendakian menuju tenda. Impian mereka untuk menaklukkan Gunung Otorten telah berakhir di gunung yang tidak pernah membiarkan siapapun lewat. Pada tanggal 3 Februari tahun 1959, 3 minggu sebelum tim SAR sipil menemukan tenda Igor Dyatlov, suara helikopter MY-4 tanpa tanda pengenal menderu rendah di puncak Kholatsyal. Di dalamnya, Kapten Volkov dari unit intelijen khusus militer menetap ke bawah melalui teropongnya. Ia tidak mencari penyintas, ia sedang mencari sampah yang tertinggal dari uji coba proyek Gempita Langit. Target terlihat pada koordinat 1079, suara pilot terdengar melalui intercom. Tenda masih berdiri, tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan. Begitu helikopter mendarat di dataran yang lebih rendah, Volkov dan 4 anak buahnya yang mengenakan pakaian pelindung radiasi lengkap melompat keluar. Mereka bergerak dengan efisiensi yang menakutkan. Saat mereka sampai di tenda, Volkov melihat robekan di kain kanvas. Ia memeriksa bagian dalamnya. Amatir, gumamnya saat melihat kamera-kamera yang tertinggal. Mereka melihatnya. Mereka memotret bola cahaya itu. Salah satu anak buahnya mengangkat sebuah serpihan logam berwarna perak yang tersangkut di semak-semak dekat tenda. Bagian dari roket yang meledak di atmosfer. Apa yang harus kita lakukan dengan mayat-mayat ini, Kapten? Volkov melihat ke arah lereng bawah. Ia menemukan tubuh Igor Dyatlov yang sudah membeku. Pemerintah tidak boleh dihubungkan dengan kematian mahasiswa-mahasiswa ini. Jika mereka ditemukan dengan serpihan roket di tangan mereka, itu akan menjadi bencana diplomatik. Disinilah sejarah mulai dimanipulasi. Tim pembersih mulai memindahkan beberapa mayat untuk menciptakan narasi kecelakaan alam. Mereka menyeret tubuh Igor, Zinaida, dan Rustem ke posisi yang lebih artistik di lereng gunung, seolah-olah mereka sedang mencoba merangkak kembali ke tenda. Mereka ingin dunia melihat perjuangan heroik melawan alam, bukan kepanikan akibat senjata rahasia. Namun, saat mereka sampai di jurang tempat Lyudmila dan Semyon berada, Volkov terhenti. Ia melihat luka-luka di tubuh mereka.
Tekanan soniknya terlalu tinggi, bisiknya. Luka ini tidak mungkin dijelaskan sebagai hipotermia. Kapten, detektor radiasi berbunyi sangat keras di dekat pakaian wanita ini, lapor seorang prajurit sambil menunjuk Lyudmila. Bawa serpihan logam terbesar dari sini, bersihkan jejak sepatu kita dengan semprotan udara bertekanan, dan pastikan kamera-kamera itu tidak berisi foto yang jelas tentang peluncuran kita, perintah Volkov. Ia mengambil salah satu kamera, membuka penutupnya sedikit agar cahaya merusak beberapa frame terakhir, namun membiarkannya tetap terlihat seperti kecerobohan pendaki. Saat mereka bersiap pergi, salah satu prajurit menemukan buku harian Igor. Volkov membacanya sekilas, lalu merobek beberapa halaman terakhir yang mencatat tentang suara dengungan yang menyakitkan dan getaran di tanah. Sekarang, kata Volkov sambil menatap gunung yang bisu itu, biarkan tim SAR menemukannya dalam 1 atau 2 minggu lagi. Berikan waktu agar salju menutupi jejak kaki kita. Mereka meninggalkan lokasi itu sebersih mungkin dari jejak militer, namun mereka melakukan satu kesalahan fatal karena terburu-buru. Mereka tidak menyadari bahwa Semyon Zolotaryov menyembunyikan kamera kedua di bawah mantelnya yang tebal. Kamera yang tidak pernah mereka temukan karena tubuh Semyon sudah tertimbun salju yang sangat keras di dasar jurang. Itulah kamera yang nantinya akan ditemukan oleh Lev Ivanov, kamera yang memuat frame nomor 33. Kota itu bukan lagi bernama Sverdlovsk, namanya telah kembali menjadi Yekaterinburg. Uni Soviet telah bubar, meninggalkan ribuan jenderal tanpa jabatan dan ribuan rahasia tanpa penjaga. Di sebuah apartemen kecil yang dipenuhi buku dan aroma teh herbal, Yuri Yudin yang kini sudah berambut putih duduk di depan jendela. Sudah 32 tahun sejak ia berpisah dengan teman-temannya di Vizay. Selama 32 tahun itu pula, ia hidup dengan satu kaki di dunia nyata dan satu kaki di lereng Kholachal. Anda Yuri Yudin? Tanya pria itu. Saya putra dari Boris Vozrozhdeny. Ayah saya adalah ahli patologi yang memeriksa teman-teman Anda. Dia meninggal bulan lalu. Yuri menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya terdapat catatan-catatan autopsi asli yang tidak pernah dipublikasikan. Catatan yang jauh lebih mendalam daripada yang pernah ditunjukkan kepada publik pada tahun 1959. Dalam catatan itu, Dr. Boris menuliskan pengamatan yang mengerikan. Jaringan internal pada korban di jurang menunjukkan pola kerusakan yang hanya bisa dihasilkan oleh gelombang resonansi frekuensi tinggi. Ini bukan alam, ini adalah teknologi. Amplop itu juga berisi sebuah alamat di sebuah desa terpencil di pinggiran Siberia. Yuri, didorong oleh sisa-sisa semangat mudanya, memutuskan untuk melakukan perjalanan terakhir. Di desa itu, ia menemukan seorang pria tua yang duduk di kursi roda, dikelilingi oleh tangki oksigen. Nama pria itu adalah Volkov, mantan kapten unit intelijen yang kita lihat sebelumnya. Aku sudah menunggumu, Yudin. Suara Volkov parau terdengar seperti gesekan amplas. Setiap malam aku melihat wajah teman-temanmu, terutama gadis itu.
Dubinina, matanya yang kosong selalu menatapku dari kegelapan. Volkov mulai bercerita tentang unit 402. Ia mengakui bahwa timnya tiba di lokasi beberapa hari sebelum tim SAR. Ia menceritakan bagaimana mereka memindahkan mayat Igor dan Zinaida agar terlihat seperti mereka meninggal karena hipotermia saat mencoba kembali ke tenda. Kami ingin memberi mereka kematian yang terhormat, bisik Volkov dengan air mata yang mulai mengalir di pipinya yang keriput. Jika dunia tahu mereka mati sebagai kelinci percobaan roket yang gagal, mereka hanya akan dianggap sebagai angka dalam statistik militer. Dengan memindahkan mereka, kami menjadikan mereka pahlawan yang berjuang melawan badai. Volkov menyerahkan sebuah benda kecil kepada Yuri, sebuah negatif film yang telah menguning. Ini dari kamera kedua Zolotaryov. Kami menemukannya saat mencuci pakaiannya sebelum dikubur, tapi aku menyembunyikannya dari atasanku. Aku tidak tahu mengapa, mungkin karena aku ingin ada satu orang yang tahu apa yang sebenarnya terjadi waktu itu. Yuri membawa negatif film itu ke seorang ahli digital di universitas lokal. Melalui proses restorasi modern, gambar itu mulai muncul di layar komputer. Di layar itu terlihat jelas sebuah objek berbentuk cakram perak yang melayang rendah di atas lereng Holatshau. Di bawahnya terdapat pendaran cahaya oranye yang mengisonansi udara, menciptakan distorsi visual yang selama ini dianggap sebagai makhluk oleh para pendaki yang ketakutan. Yuri Yudin akhirnya menangis, bukan karena takut, tapi karena lega. Selama 3 dekade ia merasa gila karena firasatnya. Sekarang ia tahu teman-temannya tidak dibunuh oleh monster atau tahayul. Mereka dibunuh oleh arogansi manusia yang bermain-main dengan kekuatan yang tidak mereka pahami. Aku akan memberitahu dunia, bisik Yuri, Igor, Zina, kalian bisa beristirahat sekarang. Tahun 2013, usia Yuri Yudin telah mencapai 75 tahun. Tubuhnya sudah ringkih, napasnya pendek, namun matanya masih menyimpan api yang sama dengan pemuda yang berdiri di peron Sverdlovsk puluhan tahun yang lalu. Ia tahu waktunya hampir habis. Dokter telah memberikan diagnosa yang tidak bisa ditawar. Sebelum ia menyusul rekan-rekannya ke alam baka, Yuri memiliki satu permintaan terakhir. Ia ingin kembali ke lereng Holatshau. Dengan bantuan para peneliti muda yang mengagumi kegigihannya, Yuri dibawa menggunakan helikopter modern, jauh lebih stabil dan hangat daripada MY-4 militer yang dulu ia lihat di berita. Saat helikopter itu melayang di atas lembah Sungai Lozva, Yuri menempelkan wajahnya ke kaca jendela. Di bawah sana, hamparan putih itu masih sama. Ural Utara tidak peduli pada runtuhnya Uni Soviet atau kemajuan teknologi digital. Gunung itu tetap bisu, tetap angkuh. Saat ia mendarat dan menapakkan kakinya di salju, Yuri merasakan sensasi yang aneh. Ia tidak merasa dingin, ia merasa seolah-olah sedang pulang ke rumah. Ia berjalan perlahan, dibantu oleh tongkatnya menuju monumen batu yang didirikan untuk mengenang 9 temannya.
Yuri berdiri di depan plakat tembaga yang memuat wajah-wajah muda mereka. Igor yang serius, Zinaida yang tersenyum, Lyudmila yang tangguh. Di matanya, mereka tidak pernah menua. Mereka tetap mahasiswa berusia 20-an yang penuh mimpi. Aku sudah menceritakannya pada mereka, Igor, bisik Yuri. Suaranya hilang ditelan angin, namun ia yakin mereka mendengar. Aku sudah membuka file-file itu. Dunia sekarang tahu bahwa kalian bukan sekedar korban badai. Kalian adalah saksi dari sebuah zaman yang gelap. Yuri meletakkan sebuah benda di dasar monumen, sebuah syal merah mirip dengan yang dirajut Zinaida di atas kereta. Ia juga meletakkan salinan foto frame nomor 33 yang telah dibersihkan. Tiba-tiba angin di lereng itu berhenti berhembus. Keheningan yang sangat dalam menyelimuti area tersebut. Dalam keheningan itu, Yuri seolah mendengar suara tawa Yuri Dorosenko dan petikan gitar fiktif dari Alexander Kolevatov. Untuk sesaat, ia merasa tidak lagi sendirian di gunung itu. Ia merasa dikelilingi oleh sahabat-sahabatnya. Yuri menyadari satu hal penting di akhir perjalanannya. Meskipun konspirasi militer, senjata sonik, dan rahasia negara adalah bagian dari penyebab kematian mereka, hal yang membuat kisah Dyatlov tetap hidup selama lebih dari setengah abad bukanlah teorinya, melainkan kesetiaannya. Kesetiaan Igor yang mencoba kembali menjemput Zinaida, kesetiaan tim yang bertahan di bawah pohon cedar untuk menjaga api tetap menyala bagi teman-temannya, dan kesetiaan Yuri Yudin sendiri yang menghabiskan 54 tahun hidupnya untuk memastikan mereka tidak dilupakan. Kebenaran adalah beban yang berat, gumam Yuri saat ia dipapah kembali ke helikopter. Tapi kebohongan adalah beban yang jauh lebih membunuh. Beberapa minggu setelah perjalanan itu, Yuri Yudin meninggal dunia di kota Yekaterinburg. Sesuai permintaan terakhirnya, abu jenazahnya tidak dikubur di pemakaman kota biasa. Ia ingin dimakamkan di pemakaman Miklay Solkoye, tepat di samping 9 rekannya. Setelah 54 tahun, 10 anggota tim Dyatlov akhirnya kembali berkumpul sepenuhnya.